Kita sekarang sudah di minggu ketiga di bulan Juli dan kita masih di tema yang sama. Ya, semoga Bapak Ibu ya setelah udah minggu pertama, minggu kedua, kita semakin lagi bisa menyadari bagaimana posisi kita saat ini di mata Tuhan. Ya. Dan di minggu ini, yaitu hari ini kita akan belajar ke season yang berikutnya, yaitu adalah The Church and New Covenant Era. Atau bahasa Indonesianya adalah era gereja, sama-sama bilang gereja, dan era perjanjian baru, sama-sama bilang perjanjian baru. Ya, penting banget kita tahu bahwa kita bukan hanya sebagai gereja, tapi kita ada di perjanjian baru. Karena banyak orang melihat perjanjian baru itu ya Alkitab, ya. Bahwa seakan-akan perjanjian baru itu ya adanya di Alkitab. Tanpa sadar bahwa kita sampai hari ini, sampai nanti Tuhan datang kembali, itu masih di era yang sama. Jadi bayangkan bahwa apa yang terjadi di kisah para rasul, ya kita tahu awal mula gereja, bukan hanya mereka berkumpul bersama fellowship, tapi mereka mengalami banyak kesembuhan, mereka mengalami banyak mujizat, itu masih di era yang sama dengan era kita saat ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat the gospel story ini udah menunjukkan bahwa apa yang terjadi di kisah rasul, yang terjadi di Timothy, terjadi di Roma, semua di kitab-kitab itu juga masih kita bisa terima, masih bisa kita alami hari ini. Amin. Ya, siapa di sini yang mau nerima kesembuhan dari Tuhan? Boleh angkat tangannya? Siapa yang mau menerima pemulihan, yang mau diangkat, yang mau mengalami mujizat, amin. Itu bukan fiksi, itu bukan dongeng, dan itu bukan pengharapan palsu Bapak Ibu. Ya, itu bukan pengharapan palsu. Karena setelah Yesus mati, yaitu di minggu lalu, Pastor Dika udah sampaikan kita di season redemption, karyanya udah selesai. Yesus pun bilang, it is finished, sudah selesai. Maka gak ada lagi sebenarnya hal-hal yang lain yang perlu Yesus buktikan untuk menunjukkan bahwa Ia mengasihi kita. Ya, jadi kita mau lihat kalau Yesus sudah mati dan bangkit, lalu kita masuk ke era yang apa? Ya, boleh next. Kita mau lihat ya di sini, ya boleh tadi yang nextnya. Di sini kita bisa lihat ya, kita udah yang penciptaan, di mana kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita secara masterpiece. Mungkin aku boleh minta bantuan Sela sama Ivon, boleh ke depan gak? Aku mau kasih ilustrasi aja, boleh? Tepuk tangan buat Sela sama Ivon. Ya, biar Bapak Ibu jemaat bisa menangkap ya. Oke, boleh boleh di sini juga nggak apa-apa. Oke. Kita ibaratkan ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ada yang berarti aku pilih deh Ivon seakan-akan jadi Bapak, jadi Tuhan ya. Ini di sini nih ya. Ke sini, Selo boleh sini. Selo itu adalah manusia. Boleh sini. Ya. Jadi di ciptaan, di penciptaan, di creation, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Adam dan Hawa, ya. Dan keadaannya di yang nomor 1 itu di penciptaan, kita bisa bareng-bareng nih, ya kan? Boleh pegangan tangan? Ya, bisa bareng-bareng. Bayangan di Taman Eden bisa melihat Tuhan secara langsung, bisa ngomong langsung bersama dengan Tuhan, ya, bersama-sama. Tapi masuk ke season 2, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sela nakal ceritanya ya, Adam waktu itu makan buah dari pohon yang baik dan yang jahat ya, Adam dan Hawa. Lalu akibatnya terpisah. Nah berarti ini Tuhan, ini manusia dipisahkan. Ini ibaratkan aja ya, tapi aslinya tentunya kita dipisahkan dari Tuhan, itu gak sekecil ini mah cuma 3 meter.
Ya, aslinya itu tidak terkira. Jadi jangan bayangkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa loncat indah untuk bisa bersama dengan Tuhan. Bisa menangkap ya. Di sini di tengah-tengah ini ya, ini kalau gambaran di sini makanya itu seperti ada tebing antara keduanya dan ada jurang yang dalam, jurang maut. Tidak bisa satupun. Mau gimana pun caranya manusia ini, mau dia bangun jembatan, mau dia mungkin bangun kapal, untuk gimana caranya datang kembali bersama-sama dengan Tuhan, itu tidak bisa. Padahal manusia diciptakan, kalau lihat season tadi yang pertama, diciptakan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Jadi bayangkan bahwa banyak sekali manusia yang hatinya mereka kosong, hampa, lapar, haus, tapi mereka mencarinya ke kekayaan. Mereka mencari ke relationship dengan manusia lain, tapi mereka nggak pernah puas. Apakah Bapak Ibu pernah puas di hidup ini? Saya rasa enggak ya. Karena sebenarnya kita semua diciptakan untuk baru bisa puas jika bersama-sama dengan pencipta kita. Itulah kenapa Selo diciptakan. Itulah kenapa saya dan Bapak Ibu Saudara semua diciptakan. Lalu masuk ke promise ya, di mana Tuhan menjanjikan. Karena tahu bahwa gak mungkin nih Selo gimana pun caranya sehebatnya dengan uang, dengan perbuatan baik, gak akan bisa bareng-bareng dengan Tuhan lagi. Ya kan? Karena darah tadi, darah yang kotor, maka Tuhan memberikan janji bahwa nanti akan ada penolong yang bisa membayar setiap hutang darah. Tadi karena di fall, di kejatuhan itu yang berbicara tentang hutang darah. Akhirnya di season keempat yang redemption, apa yang terjadi? Bahwa janji itu yaitu Yesus Kristus turun ke surga atau ke bumi? Turun ke bumi. Ya. Jadi bayangkan tadi yang ada jurang ini, itu ibaratkan ada salib, bukan salib sebenarnya tubuh Yesus sendiri yang menjadi jembatan. Dia memberikan, dia lay down, dia menyerahkan tubuhnya untuk supaya manusia bisa kembali lagi ke Bapa. Boleh Selo? Ya. Jadi makanya nanti kita akan lihat, boleh pegangan tangan? Pegangan tangan. Jadi inilah kita setelah udah redemption, kita mau masuk nih ke season 5 yang adalah gereja, itu kita sebenarnya kayak dipulihkan kembali seperti di season 1. Sebagaimana Tuhan ingin menciptakan kita, tujuan awalnya, original purpose-nya adalah untuk bersama-sama dengan Tuhan. Bahagia enggak Selo kembali kepada Bapa? Bahagia ya, tapi jangan sekarang balik ke surganya ya. Maksudnya balik direstorasi, dipulihkan hubungannya. Oke, thank you Ivan sama Selo. Ini supaya teman-teman kita, boleh tepuk tangan buat Selo sama Ivan juga, thank you. Supaya kita semua menangkap ya bahwa kesatuan bersama-sama dengan Tuhan itu adalah tujuan hidup kita. Lebih daripada kita, mungkin kita akan bilang, iya tujuan hidupku, tujuan aku dilahirkan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Iya itu benar. Tetapi sebenarnya kalau kita tanya kepada pencipta kita, tujuan yang terutamanya itu adalah, yaitu Yesus sendiri yang bilang, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Intinya supaya bareng-bareng. Ya, supaya kita bareng-bareng. Ya, kita mau masuk ke season kelima, boleh di next. Ke season kelima. Ya, di slide 23, oke. Ya, kita masuk ke season 5, next lagi, yaitu era gereja. Jadi, bagaimana Yesus sudah melakukan bagiannya? Next.
Yesus sudah melakukan bagiannya, maka apakah semua orang otomatis selamat? Ya kan? Yesus mati buat siapa? Buat semua orang. Mau semua orang ada di benua manapun, di desa, di kota, suku apapun, kecil, besar, usia berapapun, Yesus mati buat semua orang. Tetapi, apakah semua orang otomatis menerima keselamatan itu? Sayangnya enggak. Bukan karena tidak kuat, tidak cukup hebat apa yang diperbuat Yesus. Tetapi Tuhan memberikan hak kepada kita, free will. Apakah kita mau bersama-sama dengan Dia atau tidak? Kalau Tuhan memaksa kita, maka kita bukan manusia. Kita boneka, kita robot. Ya udah, disuruh apa kita tak gini. Bukan karena keinginan kita, mungkin hati kita sebenarnya nolak, tapi kita terpaksa. Iya enggak? Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagian kita itu adalah sebenarnya satu, yaitu menerima. Sama-sama bilang menerima. Hebat gak? Peran kita satu-satunya di dalam the gospel story ini, dalam rancangan keselamatan ini adalah menerima. Yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan Tuhan. Yang menginisiasi siapa? Yang menginisiasi juga Tuhan. Yang menggenapi siapa? Tuhan juga. Kita kerjanya memang tinggal menerima. Tetapi menerima aja itu gak mudah. Iya gak sih? Menerima bahwa Tuhan sudah baik sama kita aja itu gak mudah. Pernah gak Bapak Ibu mungkin kita ketemu sama orang yang kita udah tolong atau bahkan kita tawarkan pertolongan, tapi dia nolak. Padahal kita tahu dia butuh banget nih. Tapi dia enggak, entah gengsi atau malu atau memang dia enggak sadar bahwa dirinya perlu ditolong. Iya enggak sih? Atau bahkan kita udah bilang kita mengasihimu, dia masih enggak yakin. Kita sayang kamu, masa sih? Jadi ternyata untuk orang menerima pujian aja, untuk orang menerima sesuatu aja, menerima pertolongan aja, itu enggak mudah. Itu antara manusia loh. Apalagi memang ketika kita melihat sesuatu hal yang begitu besar, yaitu karya salib Tuhan, memang enggak akan semua orang langsung mudah menerima itu. Ya. Jadi fokus kita saat ini di era ini, Bapak Ibu, fokusnya adalah pastikan masing-masing diri kita itu sudah menerima. Dan mau menerima. Kita bilang diri kita Kristen, kita mungkin bergereja setiap minggu kita pelayanan, tapi apakah sungguh kita dengan kesadaran penuh, dengan penyerahan diri bahwa ya Tuhan, aku mau terima keselamatan yang dari Tuhan. Atau kita masih setengah-setengah. Gak apa-apa Tuhan kasih 80%, 20% bagianku. Aku yang kerjakan sendiri. Peran kita adalah menerima yang tadi yang Tuhan udah kerjakan dari season 1 sampai season 4. Wow. Sebenarnya luar biasa banget ya. Sekali lagi aku akan kasih sedikit ilustrasi. Kenapa peran kita itu hanya menerima, kenapa peran kita bukan ya tadi memberi kek, peran kita menolong orang kek, peran kita melayani kek, peran kita pokoknya melakukan hal yang baik. Bukan. Ya, karena sepenuhnya itu adalah karyanya Tuhan. Kita boleh next? Ya. Coba sekarang Bapak Ibu bayangkan ya, seperti napi ini. Ya mungkin kalau misalnya di negara kita salah satu yang paling tingkat kriminalnya paling tinggi itu secara levelnya itu narkoba ya, anggaplah ya. Didakwa untuk karena pengedaran, lalu biasanya ada hukuman yang paling parah itu apa sih? Death row ya, atau akan ditembak mati. Tahu nggak kalau misalnya ditembak mati itu tuh nggak langsung yang
satu polisi nembak orang itu. Karena dia juga bisa trauma juga polisinya karena membunuh orang. Jadi bisa dideretin mungkin 10 atau 12 polisi gitu. Lalu nanti ada satu orang yang megang pistol yang ada isinya. Yang sisanya mungkin enggak. Jadi ketika ditembak itu enggak ada yang tahu siapa sebenarnya pistol yang menembakkan itu. Ini sedikit gambaran ya. Jadi bayangkan kita itu adalah napi ini. Ya. Dan kita itu masuk penjara bukan hanya istilahnya nunggu sampai mati, tapi kita misalnya yaitu akan dihukum mati ya. Bayangkan bagaimana deg-degannya, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara, ketakutannya, kekhawatirannya, mungkin kita masih ada keluarga di rumah atau apapun itu, ataupun ngerasa kayak aduh ini gak adil, aduh kenapa gue harus mati, atau menyesali. Kenapa ya gue harus ngelakuin kejahatan itu, sekarang gue harus mati di tangan orang lain. Ya. Kalau Bapak Ibu gak merasa dirimu layak dapat hukuman, wajar kita gak mau menerima keselamatan. Sampai kita betul-betul sadar betapa najisnya diri kita, betapa parahnya, betapa hopelessnya, betapa kacaunya diri kita, maka kita akan sadar bahwa kita butuh juru selamat. Maka orang yang angkuh, orang yang ngerasa bisa sendiri, orang yang ngerasa sudah lurus hidupnya, itu gak akan bisa menerima keselamatan. Karena yang Tuhan butuhkan adalah penerimaan. Terima gak dirimu, memang dirimu gak bisa ngapa-ngapain. Namanya orang kalau misalnya di penjara, untuk dia bisa keluar, dia harus bayar tebusan biasanya. Ya kan? Anggaplah misalnya tebusannya 10M. Kadang 1M aja orang belum tentu punya. 100 juta aja orang belum tentu punya. Bayangkan harga tebusan yang begitu mahal, darah kita, tahu gak seberapa mahal darah kita? Saking mahalnya gak ada satupun darah di dunia ini yang bisa setara. Darah manusia lain pun, mau darah presiden pun, darah raja pun yang dibilang darah biru pun, itu tidak bisa membayar darah kita. Gak akan bisa. Ya. Sangat mahal. Ya. Tapi ketika kita sudah mau ditembak, ya, next, tiba-tiba si polisi, mungkin ada polisi lain dari luar, bilang, stop. Stop, jangan jadi tembak dia. Ya. Jangan jadi tembak dia. Dia udah bebas dari hukuman. Ada orang yang membayar tebusan, anggap aja 100 miliar. Ya. Bukan hanya kita tidak jadi mati, tapi ternyata kita juga bebas dari penjara. Kita bisa lagi masuk ke kehidupan normal. Coba Bapak Ibu bayangkan, yang tadi mungkin udah gemeteran, mungkin udah pipis di celana atau kayak gimana, bayangannya udah tahu bahwa kita udah harusnya mati. Tapi ternyata kita bisa menerima sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak. Kita nggak layak dapat kemerdekaan itu. Kita nggak layak keluar dari penjara itu. Kita nggak layak bahkan dibatalkan tadi dari hukuman mati. Tapi kita terima itu, ya. Bayangkan yang membayar itu ya namanya, kalau misalnya bayar uang tebusan 10 miliar, 100 miliar nggak mungkin orang yang biasa aja. Ya, orang yang sangat-sangat kaya. Ibaratkan ya orang crazy rich ya. Kalau misalnya kita ngomongnya saat ini. Nah, next. Bagaimana reaksi kita ketika tadi mungkin kita udah bisa keluar dari penjara. Mungkin sebelum keluar dari penjara kita udah otaknya, siapa ini? Siapa ya yang mau? Siapa yang baik hati sama aku? Aku kan bukan siapa-siapa, aku kan penjahat. Siapa ini ya? Apa itu orang ada maunya? Apa itu orang ini? Kok dia mau nolong saya? Pasti kita akan penasaran. Pasti kita akan penasaran siapa orang yang udah membayar, yang udah menolong aku.
Dan ketika kita ketemu orang yang sudah menolong kita, yang udah menembus kita, gak mungkin kita tuh hanya, oh ya makasih senyum dikit, terus kayak ya udah saya balik pulang dulu ya, ditungguin sama keluarga di rumah. Apakah kira-kira seperti itu? Gak mungkin. Ya, kita ngomongin antara manusia aja, kita gak perlu masuk penjara aja. Kita tahu kok harus nunduk-nunduk gini kalau misalnya ada orang yang begitu baik sama kita. Aduh makasih banget, makasih banget, makasih banget. Itu mungkin orang yang mungkin ngetraktir kita atau apa aja, kita bisa dengan sukacita, dengan rasa thankfulness kepada orang itu. Apalagi ini kita, yang kita udah di penjara, mungkin kita nggak terlihat seperti kayak kita berpenjara yang ada di dunia, tapi di tubuh kita sendiri, di pikiran kita sendiri, di jiwa kita sendiri, kita seperti di penjara. Di penjara ketakutan, di penjara kekhawatiran, di penjara sama penyakit di badan kita sendiri. Tapi Tuhan, bayangkan dia bukan hanya bayar, tapi dia gantikan. Ternyata kenapa kita tadi bisa batal mati, karena dirinya sendiri yang menawarkan, aku jadi ganti dia. Aku yang masuk penjara, aku yang ditembak. Wow, betapa luar biasanya kasih Tuhan. Ya, yang dan kita lihat kalau ketika kita bertemu dengan si penebus itu, pasti rasa terima kasih kita, rasa syukur kita yang dalam itu akan menggerakkan kita untuk entah kita meluk dia atau kita bahkan sujud-sujud nyium-nyium kaki dia. Kita akan bilang, Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk membalas kasih Bapak? Pak, makasih. Pak, saya pikir saya harusnya udah mati. Mungkin air mata kita udah bercucuran. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, mau di kamar kita, mau di gereja, itu wajar untuk kita sampai menangis, bersyukur sama Tuhan. Mau cewek, mau cowok, gak ada yang merasa kayak, masa cowok nangis di hadapan Tuhan, di hadapan penebus kita. Karena apa yang dia berikan, apa yang diperbuat, apa yang dia korbankan untuk kita, jauh-jauh lebih besar, sangat besar. Kalau ada cerita, waktu itu Yesus ketika menyembuhkan orang kusta, 10 orang kusta yang balik, hanya 1. Karena yang menyadari hanya 1. Yang menyadari bahwa dia tidak layak, maka dia kembali lagi. Apakah Bapak Ibu mau jadi 9 orang kusta atau seperti 1 orang kusta tadi? Tahu berterima kasih, tahu diri. Tapi tahu diri kalau secara manusia dibilang, tahu diri lu, itu ngomongin tentang merendahkan diri kita, bahwa lu gak berharga. Tapi tahu diri, yang Tuhan inginkan untuk hidup kita adalah mengetahui bahwa kamu sangat berharga. Bahwa dirimu harganya sudah lunas dibayar. Amin. Coba bilang kiri kanannya, tahu diri. Tahu diri bahwa dirimu berharga. Jangan lagi bilang diri kamu, mampus gue, sial gue, mati gue. Stop ngomong-ngomong kata gitu walaupun itu cuma bercanda. Yesus sudah mati buat kita, terlalu berharga. Ya. Maka tadi kerinduan untuk kita melakukan sesuatu yang baik, itu bukan datang karena kita takut di penjara lagi. Tapi justru karena kita sudah dibebaskan, sudah dikeluarkan dari penjara. Maka kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau lihat, tadinya aku udah gak ada kesempatan hidup, tapi aku sekarang dikasih kesempatan kedua. Aku mau memberikan hidupku untuk melakukan yang terbaik. Aku mau jalani hidupku dengan kepuasan, dengan sukacita. Gak mungkin kita udah di ujung hidup, kita pikir udah mau mati, tapi kita ditambahin umur sama Tuhan, terus kita rasa, ya udah hidup foya-foya, hidup bebas. Justru kita mau pakai se-meaningful mungkin
untuk dengan keluarga kita, dengan komunitas kita, dengan orang-orang yang kita sayang. Amin. Ya. Jadi next, gak akan ada yang namanya rasa syukur, dan rasa syukur itu kan emang gak bisa kita paksa-paksa ya. Itu rasa syukur datangnya dari kesadaran masing-masing. Tidak ada rasa syukur jika kita melihat diri kita terpisah dari cerita. Kalau kita dari season 1 sampai season 4, yes, itu the gospel story. Tapi kalau kita hanya ngeliat itu tadi sebagai buku Alkitab, sebagai buku yang kita baca, buku yang terpisah karena kita di luar Alkitab tadi, kita yang ngebaca Alkitab itu seakan-akan itu terpisah antara aku dengan cerita tersebut. Antara aku dengan the gospel story. Tapi di season 5 kita bisa lihat bahwa ternyata Bapak, Ibu, Saudara semua adalah bagian dari the gospel story itu. Kita ada bagian dari gospel story ini bukan hanya kita mendengar cerita legenda kayak legenda Sangkuriang, legenda Malin Kundang. Kitalah orang yang ditebus, kita bagian dari season 4, kita bagian dari season 1, dari season 1 itu adalah semua kita. Itu semua kita. Sampai bahkan ke season 5 ini, kita adalah bagian dari cerita itu. Wow. Maka hidup kita dibilang adalah seperti surat yang terbuka. Kita adalah kesaksian hidup kita. Yang Tuhan menyelamatkan kita itu adalah kesaksian buat orang lain. Ya. Next. Jadi lewat redemption yang ada di season 4 itu, ini yang kita terima. Kita menerima mercy, kita menerima pengampunan, kita menerima semua yang harusnya kita gak layak terima tadi. Tadinya harusnya kita nerima mati, kematian gak jadi. Kita harusnya dibakar di jurang maut, gak jadi. Ya kan? Kita harusnya menerima kesialan hidup, kesengsaraan hidup, gak jadi. Semua karena mercy-nya Tuhan. Belas kasihannya Tuhan. Sama-sama bilang belas kasihan. Belas kasihan Tuhan. Penting kita mengenal ini supaya kita juga tahu ketika nanti ada orang-orang yang sebenarnya dia layak mendapatkan penghukuman dari kita, dia layak dapat makian dari kita harus tahu bagaimana memberikan mercy. Jangan sampai kita cuma mau, ya gue aja yang terima mercy dari Tuhan, gue terima mercy, haleluya, puji Tuhan terima mercy. Tapi giliran ada orang lain buat kesalahan sama kita maki dia. Kita hajar dia lebih ini, sampai dia kapok, biar dia tahu rasa. Ingat, tahu diri. Tahu dirimu siapa. Bahwa kita bisa jadi siapa-siapa saat ini, itu karena Tuhan. Kita juga menerima grace tadi. Ketika tadi kita yang tadi keluar dari penjara, kita udah mohon berterima kasih sama orang yang menebus kita. Bayangkan orang kaya itu dia ngangkat kita dari bawah. Yang mungkin kita lagi bersujud tadi, dia ngangkat kita. Dan bilang, mulai sekarang kamu adalah anakku. Aku jadi bapamu dan kamu jadi anakku. Yang tadinya mungkin orang ini karena bersyukur mohon-mohon untuk jadi hamba, jadi pelayan aja, jadi tukang cuci piring kayak jadi tukang asisten, jadi ngapain lah di rumah hanya untuk membayar. Ternyata Tuhan kita masih lebih jauh lagi kasihnya. Yang kita pikir dia udah baik, ternyata dia masih lebih baik. Maka Bapak Ibu, jangan kita berasumsi yang jahat kepada Tuhan. Kalau dia aja, yang kita pikir dia baik aja ternyata dia masih lebih baik. Maka sudah pasti asumsi kita bahwa Tuhan itu gak suka sama kita, Tuhan itu menghukum kita, Tuhan itu mau nyusahin kita, Tuhan gak peduli sama kita, udah pasti salah. Karena bayangan kita sebaiknya Tuhan aja itu gak akan bisa sebenarnya menggambarkan kebaikan dia yang sesungguhnya. Menggambarkan kasih dia yang sesungguhnya. Terlalu baik, sangat baik. Tidak terbatasi oleh apapun kasihnya Tuhan. Maka keselamatan itu memberikan kita grace, kasih karunia, anugerah. Dia memberikan kita
identitas yang baru. Dan dari identitas, itu bukan cuma nama ya, bukan cuma jabatan. Identitas berbicara tentang otoritas dan kuasa. Kalau kita dikasih identitas anak, itu bukan cuma untuk masuk nama kartu keluarga. Tapi kita artinya kita mendapatkan otoritas sebagai anak. Kita mau berkuasa, kita ibaratkan masuk ke dalam rumah itu, kita nyuruh apa, kita melakukan apa, itu kita boleh. Karena kita sudah jadi anak. Tapi kalau orang ngaku-ngaku anak, tapi sebenarnya dia bukan anak, dia berani nyuruh staf dari si bapak itu, ibaratkan, siapa lu? Didepak langsung. Tapi kita menjadi anak, itu ada materainya. Yaitu apa? Materai dari Roh Kudus. Jadi kalau season 4 tadi berbicara tentang Yesus Kristus dan karyanya, di season 5 era gereja, era perjanjian baru, itu berbicara tentang karya dari Roh Kudus. Sama-sama bilang karya Roh Kudus. Holy Spirit. Karena ketika Yesus bangkit, dia naik ke surga, lalu dia mencurahkan rohnya sendiri. Makanya kenapa semua orang, siapapun, mau bukan orang Israel yang secara darah pun, semua bisa masuk surga jika ia percaya. Karena Roh Kudus sebenarnya. Roh Tuhan, makanya harus Yesus balik ke surga. Supaya rohnya tercurah. Kalau enggak Yesus terus jalan jadi manusia. Tapi dia perlu naik ke surga supaya setiap orang bisa bersama, bersekutu dengan Roh Tuhan. Kemanapun kita pergi berjalan, apapun pekerjaan kita, apapun kebingungan kita mau ngambil keputusan apa, ada Roh Tuhan mengajari kita. Kita nggak perlu harus bayar visa dulu ke Israel buat ketemu Yesus, buat nanya, konseling sama Yesus. Setiap kita masing-masing punya konselor pribadi. Amin. Luar biasa loh. Kita punya guru pribadi, punya konselor pribadi, punya pasangan pribadi. Bapak pribadi mengasihi, sekalipun kita nggak punya bapak dan ibu yang baik di dunia ini. Ada bapak dan ibu kita yang sejati, yaitu Yesus Kristus, Roh Kudus. Ya. Next, jadi Yesus sudah melakukan bagiannya, mati dan bangkit. Maka giliran saya adalah menerima dan menikmati karya Kristus. Menerima dan menikmati karya Kristus. Ya. Kita mungkin rasa nih aku sudah percaya sama Yesus. Tapi kita menikmati enggak? Kita menikmati tiap hari enggak? Kita bersyukur Tuhan. Thank you God. Walaupun mungkin uang di rekeningku sedikit. Walaupun mungkin papa mamaku baru marah-marahin aku. Walaupun mungkin di depan sana aku masih belum tahu jalanku. Tapi bisa kita nikmati enggak? Bahwa harta kita yang paling terbesar itu adalah mengenali Yesus. Kita nikmatin enggak? Atau kita jadikan itu, wah iya nih aku orang Kristen, aku pikul salib ya ginilah hidupku. Beban berat karena aku harus pikul salib. Itu namanya bukan menikmati. Jangan-jangan kita menyesali malah. Gini banget sih jadi Kristen. Kayaknya gue sebelum percaya Yesus, sebelum dibaptis kayaknya gak gini-gini amat. Giliran udah dibaptis, udah percaya Yesus kok malah makin berat. Itu bukan menikmati. Peran kita tadi adalah menerima. Tiap hari kita menerima. Makanya kita encourage untuk Bapak Ibu semua, untuk teman-teman. Kalau bisa punya perjamuan kudus setiap hari. Untuk kita sebenarnya ini. Karena peran kita menerima. Kita menerima tiap hari. Tuhan, aku bersyukur Engkau sudah mati bagi aku. Walaupun mungkin dalam pekerjaan lagi berat. Keluarga sedang berat. Mungkin orang tuaku udah gak bisa aku nasehatin. Gak mau mereka dengerin aku. Tapi aku tetap menikmati bersama dengan Engkau Tuhan. Yang aku butuhkan hanya Tuhan. Dan bersama-sama dengan Tuhan itu ada buah sukacita tadi. Buah-buah Roh Kudus. Kita menerima damai sekalipun dunia gak lagi damai. Kita menerima sukacita, menerima kebaikan Tuhan.
kebaikan Tuhan, kesetiaan itu semua ada di dalam. Karena Tuhan, karena buah dari iman kita. Kita sama-sama baca yuk. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ya. Sama-sama kita baca Roma 10 ayat 9, 1, 2, iya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Cara kita tadi menerima adalah mengaku dan percaya. Mengaku, deklarasi terus, deklarasi. Ketika kita berdoa, itu bukan berdoa dalam sekedar kayak meminta Tuhan, tolong aku. Tapi kita ada deklarasi, Tuhan aku percaya Engkau pasti menolong aku. Beda ya. Kita boleh memohon. Tapi setelah kita curhat, kita memohon dalam ini keinginan kita, jangan lupa deklarasi. Mematraikan bahwa aku percaya aku menerima janji Tuhan. Aku percaya aku menerima kebaikan yang Tuhan kasih. Tuhan aku percaya bahwa uang sekolah aku pasti terbayarkan. Tuhan aku percaya aku pasti punya anak. Tuhan aku percaya bahwa Tuhan memberikan aku pasangan jodoh yang dari Tuhan. Itu adalah tanda kita menerima. Tanda kita menerima, maka itulah iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu namanya iman. Memang belum kelihatan. Jodohnya belum kelihatan, gak tahu ada di mana. Atau mungkin ternyata di kiri kanan kita gak tahu. Tapi belum sadar. Uangnya belum kelihatan. Kesembuhannya belum kelihatan. Hubungannya masih belum terlihat harmonis, masih berantem terus di satu keluarga. Tapi kita menerima. Ya. Menerima. Perlu dengan intensi Bapak Ibu. Jadi ketika berdoa, kita harus tahu bahwa dengan intensi Tuhan, aku menerima. Kita berdoa bukan formalitas. Oh, berdoa supaya ya udah pokoknya sebelum makan, sebelum sesudah bangun tidur atau sebelum bangun tidur kita berdoa. Tapi ada intensi Tuhan. Mau pagi, siang, malam aku mau menerima kebaikan dari Tuhan. Kita baca Efesus 2 ayat 8. Ya, sama-sama kita baca 1, 2 ya. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Diselamatkan oleh iman, bukan perbuatan kita. Dan berbicara tentang percaya itu juga bukan sekedar perasaan ya Bapak Ibu. Next. Percaya itu kalau bahasa Inggrisnya istilahnya entrusting, memercayakan. Kita berikan seluruh hidup kita, kita percayakan kepada orang yang kita percaya, ya. Ibaratkan kita nggak mungkin ngasih PIN, ngasih password ke orang yang nggak kita percaya. Kita punya brankas, nggak mungkin kita percayakan ke orang lain. Atau mungkin kita punya peliharaan, kita mau keluar kota, nggak mungkin kita percayakan ke orang yang nggak jelas. Orang yang kita nggak yakin apakah dia bisa mengurus hewan peliharaan kita atau tidak. Pasti kita mempercayakan ke orang yang kita percaya. Jadi ketika kita bilang kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita harus memberikan, mempercayakan seluruh bagian hidup kita, bukan satu-satu. Bukan hanya kita hanya percayakan bagian area A, bagian kekayaan kita percayakan, tapi bagian keluarga atau mungkin bagian kesehatan kita itu urusan saya, atau sebaliknya. Tapi seluruh area hidup kita. Ya. Di season kelima ini, di season gereja. Next. Ketika kita percaya
ketika setiap orang mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka yang terjadi adalah Roh Tuhan, Roh Kudus itu masuk dan tinggal di dalam diri kita. Ya. Dan ini akan membuat kita jadinya, ingat gak Bapak Ibu ketika di season 1, boleh di next? Season 1, ya. Di mana kita diciptakan dengan diberikan nafas hidup atau Zoe. Kehidupan yang dari Tuhan. Roh Tuhan itu sendiri, kehidupan itu Tuhan sendiri. Yang sebelumnya slide-nya. Berarti bayangkan ketika di season gereja ini, ketika kita percaya maka Zoe itu balik lagi ke dalam diri kita. Jadi benar-benar full circle moment, wow. Yang tadinya ada, hilang, ada lagi. Tuhan berikan ke kita semua yang percaya sama Yesus Kristus. Kehidupan itu Tuhan berikan kepada kita dan hal ini disebut namanya regeneration. Walaupun mungkin kalau dengar kata regenerasi, itu kadang berpikir antara regenerasi sel atau misalnya ya orang yang udah tua biasanya regenerasi ke yang generasi bawah. Tapi yang dimaksud dari regeneration ini adalah karya Roh Kudus. Ketika kita bilang Tuhan aku mau berikan hidupku untuk engkau jadi Tuhan dan Juru Selamat untuk hidupku. Maka Roh Kudus itu dari dalam diri kita. Dia bekerja bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita keluar. Dia mengubahkan hidup kita. Apa yang dikerjakan sama Roh Kudus? Kita lihat next ya. Yang dikerjakan Roh Kudus, yang pertama, dia melahirkan kita kembali. Maka itu yang disebut sebagai kelahiran baru, born again. Tadi, I am born again, itu kan ada lagunya. Dijadikan ciptaan baru. Wow. Kita udah bukan orang yang lama. Kita udah dijadikan baru. Kita bukan orang perjanjian lama, kita tidak diikat sama aturan-aturan, sama hukum Taurat. Kita tidak diikat dengan ketakutan, rasa tidak berharga. Sekarang kita seharga dengan darah Yesus. Diri kita mahal, diri kita berharga, sangat berharga. Bahkan emas, perak tidak bisa membayar kita. Jadi sekalipun Bapak Ibu mungkin gak punya 1 gram emas pun mungkin kita gak punya. Jangan ngerasa diri minder, ngerasa diri malu. Ada yang lebih berharga. Bahkan orang kaya pun yang ada di dunia ini punya aset, punya saham, punya banyak mungkin sport car, belum tentu. Dia sudah menerima darah yang mahal itu. Kita harus bangga sama diri kita. Oleh karena Yesus, kita harus yakin sama diri kita. Kita harus deklarasikan juga, perkatakan cara menerima tadi keselamatan itu. Tuhan aku percaya aku berharga. Sama-sama bilang aku berharga. Aku percaya aku berharga karena Yesus Kristus. Kalau diri kita sering diintimidasi tadi, gak berharga lu, mas sial melulu, lu banyak ngelakuin kesalahan, perkatakan sama diri kita sendiri. Aku berharga, aku layak. Aku dikasihi. Ya. Dalam regenerasi yang diberikan Roh Kudus, kita juga diberikan hati yang baru. Coba hati-hati yang udah sering broken heart, yang mungkin penuh kepahitan, karena keluarga, karena pacar. Roh Kudus bilang, diberikan hati yang baru. Hati yang kuat, bukan terbuat dari kaca yang disentil dikit pecah. Hati yang kayak karet. Mau diapain pun orang, omongan orang pun gak mempan mental. Itu hati yang baru. Benar? Hati yang ibaratkan tadi, fleksibel kayak karet. Berarti kalau kita juga nerima teguran, nerima nasihat, gak kegores. Gak jadi poison, gak jadi racun. Apa yang orang lain coba katakan sama kita. Kita bisa terima karena Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus juga memberikan tadi Zoe, kehidupan kekal. Sekalipun mungkin kita ada penyakit-penyakit tertentu secara fisik. Tapi ingat, kematian Yesus, bahkan dibilang bilurnya,
Bilur itu berbicara tentang luka. Yesus mengalami semua luka sampai ke dalam-dalam daging. Itu untuk kita. Sekalipun kita belum menerima, masih ada diagnosanya. Dokter masih bilang masih buruk, masih belum sembuh. Tapi kita bisa deklarasikan, aku terima Tuhan kesembuhan. Aku terima kesehatan, aku terima Zoe kehidupan. Karena kehidupan yang dimaksud Zoe ini bukan hanya kehidupan setelah mati. Ini berbicara tentang kehidupan secara tubuh kita sehat. Kehidupan secara jiwa kita sehat. Kehidupan secara hubungan kita sehat. Itulah Zoe. Bahkan melimpah dikatakan. Dan Roh Kudus mempersatukan orang percaya dengan Kristus. Yang tadinya kita hanya bisa menerka-nerka Tuhan maunya apa sih? Atau kita harus mesti baca dari hukum Taurat Tuhan maunya apa? Tapi lewat Roh Kudus kita disatukan. Roh Kudus akan berbicara ke diri kita masing-masing. Ini loh yang aku inginkan. Ini yang aku senangi. Dia bisa mentransfer perasaannya. Ketika mungkin kita ngelakuin sesuatu yang salah, dia akan tahu, dia akan naruh di hati kita. Buat hati kita gelisah, buat hati kita sedih. Menyadari, oh Bapak gak suka aku ngelakuin ini. Bukan karena kita takut sama Bapak. Bukan karena kita takut sama Tuhan. Tapi karena kita satu, kita unity tadi. Apa yang ada di hati Bapa itu ada di hati kita. Ya. Bukan kepintaran, kecerdasan, hebat-hebatan bisa interpretasi Alkitab. Bukan tentang kepandaian kita bisa menginterpretasi Alkitab untuk mengetahui kehendak Bapa. Tapi Roh Kudus berbicara, mengajari kita. Next, kita baca sama-sama Titus 3 dari ayat 5 sampai 7. Sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Pada waktu itu, perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali, dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Lihat ke ayat 5. Ya. Ayat ke-5. Ayat 5 tadi sebelumnya. Titus 3 ayat 5 dilihat. Bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena grace-nya Tuhan melalui permandian kelahiran kembali. Kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus melalui pembaruan yang dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Jadi kita jangan sampai lupa ya, bahwa Roh Kudus itu bekerja luar biasa di dalam diri kita. Ya. Ayat 7, supaya kita orang yang dibenarkan berhak menerima hidup yang kekal, itu karena Roh Kudus. Karena ada Roh Tuhan di dalam diri kita, maka kita bisa masuk surga. Karena Dia yang punya surga. Dia membawa kita kembali ke rumahnya. Itu yang memampukan. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena Roh Tuhan. Maka kita layak, maka kita berharga. Ya. Yohanes 10 ayat 10 saya bacakan. Pencuri, ini kata Yesus, pencuri datang hanya untuk mencuri. Setan datang untuk mencuri kesehatanmu, mencuri kesuksesanmu, mencuri hubunganmu, mencuri semua keharmonisan, sukacita, damai sejahtera yang ada di dalam hidupmu. Itu bukan Tuhan. Pencuri yaitu setan, berbohong. Dia membunuh dan dia membinasakan. Jadi kita setidaknya udah bisa bedakan ya, yang mana yang setan, yang mana yang Tuhan. Jangan sampai malah kita kebalik. Kita duga-duga, kita asumsikan ini Tuhan yang mau aku sakit. Ini Tuhan yang mau aku susah. Tetapi aku datang, kata Yesus,
supaya saya mempunyai Zoe, mempunyai hidup kekal. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, bukan hanya punya, tapi dalam kelimpahan, abundance. Maka yang kita bilang tadi ada orang ngerasa hampa, ngerasa kosong, itu harusnya gak dialami oleh orang yang sudah percaya. Karena kita menerima, kita tinggal menerima. Kalau mungkin kita lagi ngerasa, aduh kayak gimana gitu, rasanya agak hampa dikit lah. Padahal sebenarnya kita udah percaya, balik lagi. Udah terima belum airnya Tuhan? Living water itu. Udah terima belum? Maka kita butuh setiap hari bersekutu sama Tuhan. Itu karena kita butuh terima. Memang kita gak diajarkan sama orang tua kita untuk mengemis ke orang lain, itu bagus. Tapi kita bisa meminta kepada Bapa kita. Kita bukan meminta kepada orang lain, jangan malah kebalik, kita malah mintanya, menerimanya dari pasangan kita. Dari orang lain, dari pertemanan kita, dari penerimaan orang lain yang kita harapkan. Justru gak akan puas. Tapi lewat kita menerima, kita datang kepada Yesus, kita terima apa yang Tuhan mau kasih sama kita. Disitulah ada kepuasan. Ya. Jadi di era perjanjian baru, next. Di era perjanjian baru, kita tidak lagi berpikir seperti hukum Taurat, seperti perjanjian lama. Enggak lagi kita dikungkung, diperangkap sama ketakutan kepada Yesus. Galatia 2 ayat 19, saya bacakan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Ya, untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, ketika kita dibaptis, dibenamkan ke dalam air, itu berbicara tentang kita disalibkan. Kita mati bersama dengan Kristus. Tapi kita gak ikutan disalib, Yesus yang udah salib. Kita hanya perlu dibenamkan. Ya, sebab namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Lalu kita bangkit, menerima hidup, menerima kebangkitan, melainkan Kristus, Roh Kudus yang hidup di dalam aku. Ayat 19, Galatia 2 ayat 19, hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, bukan hukum Taurat. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20, aku tidak menolak anugerah. Kalau aku tidak menolak artinya aku menerima. Ya. Jadi jangan sampai kita sudah mendengar tentang anugerah, tapi kita enggak melakukannya. Kita enggak menerimanya. Tanpa kita sadar sebenarnya kita menolak. Karena kita enggak ngerasa kita butuh itu setiap hari. Kita rasa kita masih hidup ya udah dengan kekuatanku, dengan pikiranku. Jadi ya udah pergi kerja aja. Tanpa kita menyerahkan lagi kepada Tuhan. Tanpa kita minta kepada Tuhan, Tuhan, anugerahmu aku butuhkan hari ini. Aku tidak menolak anugerah Allah, sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Maka di season ini, di era ini, saat ini, perbuatan baik bukanlah alasan kita diselamatkan, tetapi adalah buah dari keselamatan. Jadi right identity, next. Right identity first. Identitas yang benar dulu, baru cara hidup yang benar. Right identity dulu, baru the right living. Bukan kebalikan. Banyak orang berusaha, aku harus hidup benar supaya aku diterima Tuhan. Tidak akan bisa. Justru yang memampukan kita bisa hidup benar, itu karena identitas kita sudah dilahirkan baru. Ya. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Tuhan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini ada yang percaya sama Yesus Kristus? Percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Berarti katanya, kalau kamu percaya, maka kamu adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan diperanakan dari Allah secara roh. Ya. Boleh next? Next lagi. Jadi dari season 5 ke season 6 ini nanti ketika Yesus datang kedua kalinya. Ini bukan sesuatu yang kayak bengong-bengong aja. Pokoknya udah nungguin sampai Yesus datang. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu bekerja loh. Dia mentransformasi diri kita dari dalam. Sehingga kita bertumbuh dan nanti kita berbuah. Maka itulah kenapa bisa ada namanya gereja. Yaitu sekumpulan orang-orang percaya yang masing-masing juga lagi diubahkan, sama-sama kita bertumbuh dan kita menjadi representasi Kristus di bumi ini. Ya, next. Jadi era gereja itu adalah kita secara individu dipersatukan dengan Kristus yang adalah kepala, dan kita juga dipersatukan dengan sesama orang percaya yang adalah tubuh. Jadi kita ada kepala, lalu kita dipersatukan dengan tubuh. Kitalah tubuh Kristus karena kita bait Roh Kudus, ya. Sama-sama saya baca, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh, Roh Kudus. Ya. Jadi gereja itu adalah representasi Kristus. Maka ketika kita melakukan baik, itu yang akan dilihat, buahnya akan dinikmati orang. Itu yang akan membuat orang, kok dia beda ya? Apa yang membuat dia seperti itu? Apa yang membuat dia tetap kuat padahal aku tahu badai dalam hidupnya besar? Apa yang membuat dia tetap ramah? Apa yang membuat dia tetap menerima orang yang udah jahatin dia? Menggambarkan Kristus. Sehingga orang, aku mau percaya Yesus juga. Aku juga mau diubahkan. Aku juga mau ditolong. Itulah gereja. Ya. Efesus 4 ayat 13, kita udah mau selesai. Sampai tujuan gereja, tujuan era ini, ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sampai kita kedewasaan penuh. Sama-sama bilang, sampai kita dewasa. Maka dalam gereja akan ada gesekan-gesekan karena kita semua lagi bertumbuh. Ada yang masih bayi, ada yang masih balita secara roh, ada yang udah remaja, semua saling kita menyerupai, bertumbuh. Bertumbuhnya dibilang kemana? Nih, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, ayat 15, sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal. Di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Inilah kita sebagai gereja. Kita ada di sini untuk sama-sama bertumbuh. Pendeta pun, gembala pun bukan artinya wah kita udah dewasa, udah di paling pipik atas gitu loh. Kita semua bertumbuh masing-masing. Saling bergesekan satu sama lain, tapi juga saling menopang, saling mendoakan satu sama lain. Maka gak ada satupun orang percaya yang dipanggil untuk menyendiri. Cut off, cancel, itu bukanlah nilai Kristus.
Ketika kita nggak suka, udah bye. Kita dipanggil untuk saling menerima, dipanggil untuk saling memaafkan, dipanggil untuk saling menegur, saling ngasih tahu, saling bertumbuh. Itulah gereja, itulah new creation, ciptaan yang baru. Dan kita bisa jadi dewasa, itu karena tadi karya Roh Kudus. Ya, sampai nanti kita nggak tahu apakah era gereja ini jangan-jangan 10 tahun lagi, atau jangan-jangan masih 1000 tahun lagi, kan semua orang bisa menduga-duga, ya kan? Tapi no one knows, gak ada yang tahu, ya. Maka sampai nanti Tuhan kembali, sampai kita kembali juga kepada Bapa, ketika kita meninggal, itu yang perlu kita lakukan, terus bertumbuh. Sampai Tuhan bilang selesai, Tuhan bilang sudah. Ya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dari the gospel story ini udah kita selesai untuk gospel story. Di minggu depan kita akan berbicara tentang new creation. Tapi lewat cerita, narasi ini, kita bisa melihat betapa hebatnya. Betapa hebatnya bukan karangan manusia. Benar-benar setiap alurnya Tuhan udah tentukan, Tuhan udah plan, Tuhan udah atur sehingga luar biasa indah. Maka juga Bapak Ibu semua teman-teman, kalau teman-teman mungkin ada yang pernah ngerasa menyesal kenapa aku dilahirkan di dunia ini, teman-teman gak mampu melihat apa gunanya sih gue hidup, lebih baik gue mati aja. Kalau Tuhan aja membuat master plan yang luar biasa lewat Alkitab, lewat firman-Nya, lewat keselamatan Yesus Kristus, itu untuk diri kita masing-masing. Kita dilahirkan memiliki purpose, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Kita tidak dilahirkan untuk menderita, kita tidak dilahirkan untuk sengsara. Tuhan udah mati buat kita, untuk kita menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Mari teman-teman, kita berseru kepada Tuhan. Kita say thank you kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Mulai saat ini aku mau terima. Aku mau terima kebaikan-Mu. Aku mau terima kebenaran yang memerdekakan aku. Aku tidak mau lagi menolak anugerah Tuhan. Aku gak mau mengandalkan diriku lagi Tuhan. Aku mau berjalan dengan Engkau. Aku mau menyerahkan hidupku kepada Engkau. Sama-sama Bapak Ibu. Teman-teman semua perkatakan, deklarasikan untuk hidupmu. Tidak ada yang berdiam diri. Deklarasikan untuk hidupmu. Katakan, aku terima janji Tuhan. Aku terima kesehatan. Aku terima kesembuhan untuk tubuhmu. Perkatakan kalau ada tubuhmu yang sakit. Perkatakan, aku terima kesembuhan. Untuk sarafku, aku terima kesembuhan. Untuk diriku, aku terima pemulihan, rekonsiliasi antara orang tuaku dengan aku. Aku terima rekonsiliasi antara aku dengan pasanganku, antara aku dengan temanku. Perkatakan, aku terima kehidupan. Jika ada area hidupmu yang rasanya sudah mati, sudah gersang, udah hopeless, gak mungkin hidup lagi. Sekarang peran kita gak perlu, bukan kita yang menghidupkan. Kita tinggal menerima